Hai Sobat ALS, kembali lagi dengan kami, saya Lika. Dan saya Ellen. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai PMK 66 tahun 2023, yaitu tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang dasar hukumnya ya Sobat ALS. Oke, jadi dahulu pada UU nomor 36 tahun 2008, perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan ini bagi pemberinya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible, serta bagi penerimanya bukan merupakan objek PPh, jadi tidak menambah penghasilan dari penerimanya atau non-taxable. Tetapi dengan adanya pembaharuan yaitu UU HPP, UU nomor 7 tahun 2021, ini semua beralih. Natura dan atau kenikmatan sekarang dapat dibiayakan oleh pemberi atau deductible serta menjadi objek PPh bagi penerima atau taxable. Nah, di sini natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang memenuhi 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian pada pengaturan PP 55 tahun 2022 ini diketahui bahwasannya objek PPh itu ada dua, yaitu ada natura dan kenikmatan. Untuk naturanya sendiri yaitu berupa barang, sedangkan untuk kenikmatan yaitu berupa fasilitas. Jadi akhir-akhir ini itu masyarakat tuh masih bingung untuk membedakan apa sih itu natura, apa sih itu kenikmatan. Jadi masih bertanya-tanya, natura itu yang seperti apa, kenikmatan yang seperti apa. Gitu. Kebanyakan masyarakat kayak tertukar atau masih belum bisa membedakan ya Kak ya. Benar. Jadi di sini kita perjelas bahwasanya natura itu adalah berupa barang, sedangkan kenikmatan yaitu berupa fasilitas. Nah, kenikmatan ataupun fasilitas ini, kenikmatan ataupun natura ini bisa diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan ataupun jasa. Nah, bagaimana dasar penilaiannya? Untuk natura, dasar penilaiannya itu berdasarkan nilai pasar, sedangkan kenikmatan berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi atau actual cost-nya, seperti itu. Nah, untuk biaya pemberian natura ataupun kenikmatan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang 3M yang sudah dijelaskan oleh Kak Ellen tadi. Kemudian imbalan dan penggantian dalam bentuk natura ataupun kenikmatan itu dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku, gitu Kak. Mungkin nanti kita akan perjelas lagi terkait pemotongannya ya Kak ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke perlakuan pembebanan biaya natura atau kenikmatan dan natura atau kenikmatan sebagai objek PPh. Kita masuk ke ruang lingkup pembebanan biaya dahulu ya. Jadi, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ini berkenaan dengan pekerjaan atau jasa serta memenuhi 3M, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, di sini biaya sehubungan dengan pekerjaan itu merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Sedangkan biaya yang sehubungan dengan jasa itu merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Lalu di sini ada ketentuan teknis pembebanan biaya. Jadi untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, kita harus bebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Sedangkan natura atau kenikmatan yang masa manfaatnya di bawah 1 tahun, kita bebankan pada saat tahun terjadinya pengeluaran. Di sini pemberi kerja atau pemberi penggantian itu harus melaporkan biaya natura atau kenikmatannya pada SPT tahunan PPh Badan. Gitu. Dan ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2022 serta pada awal tahun 2022 untuk WP yang terdaftar pada saat tahun 2022. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya yang menjadi objek pajak yaitu natura dan atau kenikmatan. Ruang lingkupnya itu apa saja? Ada dua, yaitu mengenai sehubungan dengan pekerjaan yang pertama, kemudian yang kedua sehubungan dengan jasa. Sehubungan dengan pekerjaan itu berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai.
Sedangkan yang sehubungan dengan jasa itu karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Nah, kita ingat kembali ataupun kita perjelas kembali bahwasanya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura itu barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Contohnya apa saja? Seperti mobil dinas, rumah dinas, kayak gitu. Kemudian yang kedua, penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Nah, ini berupa fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva. Yang pertama yaitu dari pemberi dan atau pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contohnya seperti apa? Yaitu ada fasilitas mobil dinas dan ada fasilitas rumah. Oke, sekarang kita masuk ke natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu terkait makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi di sini bisa berupa 3 ya, Sobat ALS. Yang pertama, makanan dan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Nah, di sini biasanya melalui kupon gitu ya. Kupon di sini dia merupakan alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan atau minuman. Atau bisa juga berupa reimbursement bagi pegawai yang tidak di kantor nih, misalnya dia lagi di luar. Contohnya seperti pegawai pemasaran yang seharusnya kan dia tidak harus selalu di kantor, tapi dia bisa pergi-pergi keluar. Lalu yang kedua, terkait kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh ini adalah 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja pegawai. Jadi ini dipilih yang lebih tinggi antara 2 juta atau actual cost, yaitu actual cost makanan di kantor ya Kak ya. Ini sudah ada ketentuannya sendiri gitu ya. Bener, nanti mungkin kita bahas lebih jelasnya di contoh. Untuk selisih lebih dari nilai kupon yang sebenarnya, dikurangi nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh, ini menjadi tambahan objek PPh bagi penerimanya. Nah, lalu ada juga yang ketiga terkait bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, di sini sebenarnya untuk bahan makanan dan bahan minuman dikelompokkan di yang batasan tertentu ya Kak ya, bukan ikut yang makanan ini. Nanti akan kita bahas juga di belakang ya Sobat ALS. Nah, kita masuk ke contoh penerapan kupon makanan atau minuman. Jadi ini diketahui bahwasanya PTBA ini memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2.500.000 per pegawai per bulan. Jadi ini sudah ditentukan ya, kantornya itu kasih sejumlah nominal 2.500.000 per bulan per pegawai. Nah, oleh karena pegawai divisi pemasaran sebagai besar waktu kerjanya di luar kantor, PTBA ini memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PTBA. Nilai kuponnya yaitu sebesar 2.700.000 per pegawai divisi pemasaran per bulan. Nah, jadi kan tadi udah diketahui tuh dari kantornya udah memastikan bahwasannya nilainya itu 2.500.000 per pegawai per bulan. Sedangkan pegawai yang pemasaran itu diberikan voucher dengan nilai 2.700.000 per pegawai per bulan. Karena sudah ada patokan 2.500.000 itu tadi, jadi cara menghitungnya yang dijadikan objek PPh adalah selisihnya. Dari voucher tadi yang diberikan senilai 2.700.000 itu dikurangi dengan 2.500.000 yang hasilnya adalah 200.000. Dan 200.000 itulah yang menjadi objek pajak penghasilan. Oke, lalu kita masuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan yang kedua gitu ya, yaitu yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini sih biasanya lebih cenderung ke keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai. Contohnya seperti pakaian seragam untuk satpam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, serta natura dan atau kenikmatan yang diterima
dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Nah, selanjutnya yaitu natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Disinilah intisari yang dibahas di PMK 66 ini, Kak. Ini yang paling banyak memuat intinya ya, Kak. Iya, ya? jadi batasan-batasannya itu dijelaskan di sini. Yang sebelumnya memang sudah dijelaskan, tapi ini lebih rinci. Iya, benar. Lebih rincinya gitu ya, saudara. Kita langsung saja yang pertama, yaitu bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Nah, batasan ini diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi ini tidak ada pajak PPh-nya. Karena sehubungan dengan Hari Raya keagamaan ya, Kak. Ya, benar. Dan itu pun yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kayak di luar itu berarti ya masuk tergolong sebagai natura ya, Kak ya. Benar. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagai dimaksud pada angka 1. Tadi kan sudah disebutkan ada 5 hari raya keagamaan. Kalau misalnya ada bingkisan di luar hari raya keagamaan tersebut, maka bisa dikenakan natura. Nah, batasannya apa saja? Yang pertama, diterima atau diperoleh pegawai, dan yang kedua, secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi apabila ada bingkisan yang nilainya itu lebih dari 3 juta, maka dia termasuk menjadi objek pajak penghasilan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain seperti komputer, laptop atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Batasannya apa saja? Yaitu diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Jadi kayak selama itu untuk menunjang pekerjaan pegawai itu tidak menjadi objek PPh. Kalau digunakan di luar untuk pekerjaan ya bisa jadi itu akan sebagai menjadi objek PPh. Oke, lalu yang keempat di sini fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Tapi ada batasannya nih, Sobat ALS, yaitu diterima atau diperoleh seluruh pegawai serta diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi di sini seperti karena konsekuensi pekerjaan, maka dari itu dia jelas dikecualikan dari objek PPh. Lalu ada juga fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif yang diterima atau diperoleh pegawai serta secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Tapi untuk olahraga yang cenderung elit ya Kak ya, seperti golf, pacuan kuda, ini dikenakan objek PPh. Soalnya nilainya terlalu tinggi ya Kak. Benar, bukan olahraga yang seperti biasanya ya Kak ya. Oke, lalu yang keenam ada fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan secara bersama-sama nih, seperti mes, asrama, pondokan atau barak yang diterima dan diperoleh pegawai ini dikecualikan dari objek PPh. Oke. Untuk selanjutnya ini masih fasilitas tempat tinggal nih. Jadi untuk tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatnya dipegang oleh perseorangan atau individu seperti apartemen ataupun rumah tapak. Nah, ini batasannya yaitu diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Jadi tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Ellen nih, tempat tinggal yang digunakan secara bersama-sama itu dibebaskan. Tetapi kalau tempat tinggal itu digunakan secara individu ataupun perseorangan itu ada batasannya, yaitu sebulan itu 2 juta, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, fasilitas kendaraan ini Kak nih, lagi marak-maraknya. Masih ada kebingungan tersendiri gitu ya dari masyarakat. Siapa sih yang dianggap sebagai penghasilan
Atau siapa yang berhak menikmati fasilitas kendaraan ini? Kemudian orang-orang tuh masih pada bingung nih Kak, kayak ini tuh masuk menjadi natura atau enggak ini segala macam. Nah, padahal tuh ada 2 poin saja harusnya ini. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu eh, diterima atau diperoleh pegawai yang pertama tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan pajak dari pemberi kerja. Jadi kalau 2 kriteria ini sudah termasuk, ya sudah bebas dari objek pajak penghasilan. Tapi kalau salah satu aja memenuhi, pastinya dia menjadi objek pajak penghasilan. Jadi misalnya nih Kak, kalau dia memiliki rata-rata penghasilan bruto di bawah 100 juta, tetapi dia memiliki penyertaan modal, berarti dia nggak bisa menikmati yang dibebaskan ya Kak ya? Tidak, karena dia kan memiliki tuh ya penyertaan modalnya. Meskipun gajinya di bawah 100 juta, tapi yang poin pertama dia masih menjadi masuk kriterianya. Baik. Oke, kita lanjut, yaitu fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Batasannya yaitu diterima atau diperoleh pegawai. Oke, yang selanjutnya ada fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Ini juga dikecualikan dari objek PPh. Serta seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima pada tahun 2022. Ini juga dikecualikan gitu ya, karena seperti kita tahu keluarnya PMK 66 ini pada pertengahan 2023. Maka dari itu pemerintah juga memberikan relaksasi bagi natura tahun 2022 ini dikecualikan objek PPh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lagi nih, yaitu mengenai batasan nilai bingkisan. Jadi, selama tahun 2024 ini, PTBC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawai dengan perincian pemberian sebagai berikut. Nah, Sobat ALS bisa membaca ataupun bisa melihat dari layar teman-teman ya. Nah, yang pertama itu pada bulan Februari itu ada dalam memberikan bingkisan berbentuk bahan makanan dan minuman dalam rangka tahun baru Imlek, yaitu sebesar 500.000. Kemudian pada bulan Maret juga ada bingkisan dalam rangka ulang tahun perusahaan, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian pada bulan Juni ada bingkisan dalam rangka apresiasi kinerja senilai 4 juta. Kemudian pada bulan Agustus terdapat bingkisan juga dalam rangka apresiasi kinerja juga, yaitu sebesar 2 juta. Nah, untuk yang di poin A itu kan sudah disebutkan di batasan yang poin pertama tadi ya, ada hari raya keagamaan. Jadi ini kan dibebaskan dari objek PPh. Kemudian untuk poin B, C, dan D ini dia kan di luar batasan. Jadi dia menjadi termasuk objek PPh. Yang itu dibatasi bahwasanya setahun itu adalah 3 juta. Kemudian tadi ini dijumlahkan dari bulan Maret, Juni, dan Agustus. Itu ada senilai 1 juta, 4 juta, dan 2 juta. Itu berjumlah 7 juta. Sedangkan pemerintah memberikan batasan senilai 3 juta. Nah, 7 juta itu dikurangi dengan batasan yang diberikan oleh pemerintah 3 juta. Jadi yang menjadi objek PPh-nya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya terkait batasan nilai penghasilan pegawai yang berhak mendapat pengecualian dari fasilitas kendaraan. Jadi di sini ada Tuan JD yang merupakan manajer eksekutif. Dia bekerja di PT JQ. Nah, Tuan JD ini tidak memiliki penyertaan modal. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa sedan. Dan diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD itu dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata adalah sebagai berikut. Jadi yang perlu saya tekankan dahulu di sini Sobat ALS, penghasilan bruto yang dimaksud tidak hanya berasal dari gaji, tetapi juga berasal dari natura, kenikmatan yang dikecualikan. Itu juga termasuk kita hitung sebagai penghasilan bruto. Oke, untuk bulan Januari 2025
Di sini rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir, yaitu sejak Februari 2024 dan sampai Januari 2025, itu 95 juta rata-ratanya. Kan berarti dia sudah memenuhi kedua syarat, yaitu dia tidak memiliki penyertaan modal, serta rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir di bawah 100 juta. Maka dari itu untuk fasilitas kendaraan bulan Januari dikecualikan dari objek PPh sebesar 20 juta gitu ya. Lalu untuk yang bulan Februari, rata-rata penghasilan bruto sejak Maret 2024 sampai Februari 2025 adalah 105 juta. Wah, berarti kan di sini tidak memenuhi salah satu dari kriteria. Otomatis dia tidak bisa dikecualikan. Berarti untuk fasilitas kendaraan pada bulan Februari 2025 sebesar 22 juta ini merupakan objek PPh bagi Tuan JD. Sama juga nih dengan yang bulan Maret 2025. Untuk rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir sejak April 2024 sampai Maret 2025 adalah 110 juta nih. Dia kan juga lebih dari 100 juta. Maka dari itu fasilitas kendaraannya merupakan objek PPh sebesar 21 juta untuk bulan Maret 2025. Jadi ini perlu ditegaskan lagi ya Kak ya. Kayak intinya tuh udah deh, selama memenuhi 3 kriteria yang sudah disebutkan tadi, tidak akan menjadi objek PPh. Kalaupun salah satu memenuhi, udah pasti menjadi objek PPh gitu ya Kak. Meskipun di sini fasilitas kendaraannya berupa mobil sedan ya Kak. Kalau yang kita tahu pada UU sebelumnya, apabila mobilnya berupa sedan itu tidak bisa ya Kak ya, akan menjadi objek PPh. Oke. Nah, selanjutnya yaitu natura dan atau kenikmatan disediakan di daerah tertentu. Itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, berupa tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Kemudian, sarana, prasarana dan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja, dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana dan atau fasilitas yang dimaksud. Kemudian, sarana, prasarana dan atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain termasuk sarana, prasarana dan atau fasilitas berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi dan atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Kemudian, sarana, prasarana dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan. Jadi itu nanti bisa menjadi tidak kena pajak ya Kak ya? Iya. Dikecualikan dari objek PPh. Jadi bagi pemberi kerja yang mendapat daerah tertentu dari DJP, dia dari poin A sampai F ini bisa dikecualikan ya Kak ya? Bisa, dan kita tuh tidak bisa mengklaim sendiri, oh ini nih masuk ke daerah tertentu. Tidak seperti itu. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah DJP. Caranya seperti apa? Dijelaskan oleh Kak Ellen. Nah, jadi untuk menentukan sebuah daerah merupakan daerah tertentu atau tidak, di sini DJP memberikan penegasan bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang layak dikembangkan, tetapi kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum. Nah, berdasarkan ketidaktersediaan dan ketidaklayakan 6 dari 11 jenis prasarana ekonomi ini bisa disebut sebagai daerah tertentu. Jadi di sini ada 1, 2, 3 sampai 11 gitu ya, sobat ALS. Tapi dari 6 tersebut harus memenuhi salah satunya poin 9, 10 atau 11. Jadi misal nih, apabila ketidaklayakannya itu hanya dari angka 1 sampai 8, itu tidak bisa. Harus ada salah satu yang mencakup poin 9, 10 atau 11 dan minimal ada 6 yang ketidaktersediaannya. Lalu untuk kondisi prasarana tersebut disebut tidak tersedia atau tidak layak, di sini sobat ALS bisa langsung baca di tabel yang ada di layar gitu ya.
Selanjutnya mengenai tata cara penilaian dan penghitungan natura atau kenikmatan. Dasar penilaiannya seperti apa? Nah, tadi di awal kan kita udah spill ya Kak ya, beberapa ya. Jadi kita ulangi lagi, natura atau kenikmatan itu dinilai berdasarkan yang pertama, nilai pasar itu untuk natura, dan yang kedua, jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi itu untuk kenikmatan. Jadi intinya, ketika untuk dasar penilaian, untuk menilai natura itu berdasarkan nilai pasar, sedangkan untuk menilai kenikmatan itu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi. Kemudian dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk yang pertama, tanah dan atau bangunan. Ini dinilai berdasarkan nilai pasar, atau selain tanah dan atau bangunan dinilai berdasarkan harga pokok penjualannya. Kemudian yang kedua, penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Jadi itu dilakukan setiap bulan gitu Kak, kalau untuk kenikmatan ya. Nah, dalam hal lain, apabila kenikmatan diberikan kepada lebih dari satu penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian ini dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Gitu. Nah, di sini kita masuk ke tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan. Pada saat pemotongan PPh, jadi tadi kan juga sudah diberitahu bahwa pemberi natura atau kenikmatan ini harus memotong PPh-nya atas penerima. Gitu. Nah, pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya yang A, pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, mana yang lebih dahulu, ini untuk yang natura, serta B, penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas. Ini untuk yang kenikmatan. Jadi contohnya nih Kak, misal perusahaan memberikan fasilitas apartemen gitu ya, sewa apartemen bagi pegawainya selama 6 bulan. Nah ini tidak semerta-merta pajaknya dipotong pada bulan pertama aja nih, kan nanti terlalu memberatkan bagi pegawai. Tetapi dipotong tiap akhir bulan selama 6 bulan tersebut. Lalu yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai Juni 2023 ini dikecualikan dari pemotongan PPh. Gitu. Nah, lalu gimana nih nasibnya untuk yang Januari sampai Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh? Ini wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima pada SPT PPh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lagi nih. Bagaimana sih tata cara penilaian dan penghitungan penghasilannya? Jadi di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu mengenai hubungan jasa antar wajib pajak. Jadi ini jasanya nih Kak. Jadi gini nih. Nona JA, seorang bintang iklan, menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023, Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Nah, harga pokok penjualan alat-alat kosmetik itu diketahui sebesar 10 juta rupiah. Ini nih Kak, jadi sekarang selebgram itu bukan cuma fee-nya yang dipotong, tapi barang yang diberikan secara gratis dari perusahaan ke selebgram tersebut juga kena pajak ya Kak ya? Ini juga yang lagi booming nih sekarang ini. Jadi bagaimana cara menentukan objek PPh-nya itu? Nah, yang menjadi objek PPh-nya pasal 21 yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dari mana? Dari harga pokok penjualan alat-alat kosmetik ya sudah diketahui. Kemudian yang contoh kedua, mengenai hubungan pekerjaan atau antara pekerja dengan pegawai. Diketahui pada bulan September 2023, PT JC ini memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen dikeluarkan oleh PT JC yaitu yang pertama, biaya sewa apartemen itu sebesar 50 juta. Kemudian biaya pemeliharaannya sebesar 15 juta.
biaya utilitasnya sebesar 10 juta. Nah, dari biaya-biaya tersebut ditotal yang hasilnya yaitu 75 juta rupiah. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya batasannya itu ketika mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang ditempati secara perseorangan atau individu itu ada batasannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, sedangkan tadi kan totalnya ada 75 juta tuh. Nah, 75 juta itu dikurangi dengan batasannya tadi yaitu sebesar 2 juta. Yang hasilnya adalah 73 juta dan itulah yang menjadi pajak penghasilannya. Menjadi objek PPh-nya dari penerima gitu ya Sobat Iya, ALN. benar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan. Jadi di sini ada Direktur LA dan Direktur LB. Dia menerima fasilitas perahu bermotor dari PT LZ. Nah, tapi seperti kita tahu, sarana olahraga balap perahu bermotor ini kan tidak termasuk yang dikecualikan gitu ya, karena dia tergolong sebagai olahraga elit. Nah, di sini pada bulan September 2023, Direktur LA menggunakan balap perahu bermotor tersebut selama 10 hari dan Direktur LB selama 15 hari. Biaya-biaya terkait penyediaan tersebut ada dari biaya penyusutan sebesar 480 juta per tahun, biaya pemeliharaan selama bulan September 15 juta, dan biaya operasional seperti bahan bakar, kru, dan lain-lain sebesar 10 juta. Nah, untuk kita bisa mengalokasikan pada masing-masing direktur, kita perlu tahu dulu nih, total biaya pada bulan September itu berapa, lalu kita bisa masuk ke berapa hari sih direktur tersebut menggunakan fasilitas tersebut. Oke, yang pertama kita cari dulu total biaya pada bulan September. Karena biaya penyusutannya ini 480 juta per tahun, berarti untuk bulan September, untuk 1 bulan, tinggal kita bagi 12, yaitu 40 juta. Lalu biaya pemeliharaan tetap 15 juta, operasional tetap 10 juta. Berarti total dari biayanya sendiri 65 juta. Nah, lalu kita bisa alokasikan langsung ke masing-masing direktur sesuai hari penggunaannya. Yaitu untuk Direktur LA berarti dia menggunakan 10 hari per 25 dikali total biaya. Dan Direktur LB 15 per 25 dikali total biaya. Nah, 25 ini dapat dari mana? Dapat dari keduanya, yaitu untuk LA, Direktur LA kan 10 hari, Direktur LB 15 hari, tinggal kita jumlah aja. Nah, sebenarnya ini kan untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan jumlah hari pemakaian ya Kak Lika. Tapi untuk kasus yang ekstrim nih, misal Direktur LA hanya menggunakan 1 hari dan Direktur LB juga 1 hari. Masa sih biayanya langsung dibagikan 2 padahal biaya ini kan untuk 1 bulan, sedangkan mereka hanya menggunakan selama 2 hari. Nah, ini masih menjadi gray area yang belum ditentukan oleh DJP juga. Jadi untuk sekarang alokasi kenikmatan ini terserah oleh perusahaan bagaimana cara menghitungnya. Tetapi kita juga sedang menunggu ya Kak, gimana nih besok-besok peraturan yang pasti gitu. Benar sekali. Oke, gak terasa sudah sampai sini aja pembahasan kami tentang PMK 66. Gak kerasa ya Kak ya? Ya kalau enak ngomongnya tuh kayak aduh cepet banget gitu ya, gak terasa banget gitu ya. Oke, nantikan episode dari ALS Talk, episode-episode selanjutnya dengan saya Ellen Dan saya Lika. See you.